يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillah, afwan, mau tanya, apa betul itu Rasulullah tidak pernah azan walaupun hanya sekali? Kenapa? Iya, betul. Iya. Bahkan bukan hanya Rasulullah SAW, jamaah sekalian, al-khulafa ar-rasyidun, para khalifah sepeninggal Rasulullah, 4 khalifah, itu tidak ada riwayat satupun yang menyebutkan mereka pernah mengumandangkan azan. Ya. Dan mereka bertindak sebagai imam karena mereka juga penguasa di zamannya. Mengapa jamaah sekalian? Alasan yang paling kuat yang disebutkan oleh para ulama kita adalah karena mereka sibuk. Mereka adalah pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin umat. Ya, kita tahu di zaman dulu ya belum ada jam seperti di zaman kita. Ya, zaman kita muadzin dia pakai jam tangan, lihat jam dinding, jam digital, jam di HP-nya dan lain sebagainya. Masuk waktu dia adzan, selesai. Kalau zaman dulu orang harus melihat matahari, bulan, bintang-bintang. Jadi kalau Rasulullah atau para khalifah ini disibukkan mau adzan harus memantau dulu, ya, matahari, bulan dan sebagainya, sementara mereka adalah orang-orang yang super sibuk, pemimpin, penguasa. Nah, itu alasan yang paling kuat yang dijelaskan oleh para ulama kita mengapa Rasulullah dan juga para al-khulafa ar-rasyidun tidak pernah sekalipun mengumandangkan azan, karena kesibukan mereka. Nah, pertanyaan yang lain, apakah memakan riba juga dibolehkan dalam kondisi darurat? Manakah yang lebih berat dosanya antara memakan riba ataukah meninggal karena tidak makan riba? Ya, kita sudah jelaskan masalah darurat di awal pembahasan tentang memakan bangkai dan beberapa makanan-makanan haram lainnya karena kondisi darurat. Dan kita sudah sampaikan di situ harus membedakan mana darurat, mana hajat. Ya, kalau berkaitan dengan makanan, ya itu adalah kebutuhan primer, ya, termasuk kebutuhan utama selain makanan, ya, pakaian, tempat tinggal yang layak. Ini adalah kebutuhan utama yang kalau seseorang tidak memenuhinya dia bisa binasa. Ya. Maka karena pertanyaannya berkaitan dengan makanan, beda kalau yang kita contohkan orang membeli rumah dari hasil riba, ini bukan darurat, ini hajat karena dia bisa ngontrak, ya, sambil menabung, sambil memperbaiki manajemen ekonomi keluarganya supaya bisa beli rumah sendiri. Nah, itu kalau beli rumah. Tapi bagaimana dengan kaitannya makanan? Ini pertanyaannya memakan, ya, dari sesuatu yang riba. Ya, kalau yang betul-betul kondisinya darurat, yang kalau dia tidak memakannya akan binasa, akan mati, maka kembali ke kaidahnya, ad-darurah tubihul mahdhurah. Ya, darurat itu membolehkan yang dilarang. Ya, tapi ada kaidah yang lain berkaitan dengannya, yaitu ad-daruratu qaddaru biqadariha. Darurat harus diukur sesuai dengan kadarnya. Tidak boleh berlebihan hanya sekedar untuk, ya, makan, artinya menyambung hidup. Jangan kemudian dia berbekal dengan hasil riba. Ya, jangan dia mengatakan kita kumpul saja hasil riba ini, siapa tahu bulan depan kita tidak bisa makan lagi. Nah, tidak boleh. Ya, dia hanya boleh kalaupun betul-betul dalam kondisi darurat sekali, yang kalau dia tidak memakannya dia mati, maka kembali ke kaidah tadi boleh, tapi sesuai dengan kadar dan kebutuhannya saja untuk menghindarkan dia dari kebinasaan atau kematian. Wallahu a'lam. Berikutnya, bagaimana hukum memanfaatkan hadiah yang diterima dari bank? Apakah itu termasuk kategori memakan riba yang termasuk dalam daftar dosa-dosa besar, bahkan termasuk di antara 7 dosa yang membinasakan? Ya. Menerima hadiah dari bank, ya, ketika kita sebagai nasabah,
Jelas ini tidak boleh. Ya, karena ini adalah sama dengan pinjaman yang berbunga ini. Cuma dia dalam bentuk hadiah. Ya. Karena ketika kita bermuamalah dengan bank, ya, itu akadnya adalah al-qard, pinjaman. Dan kaidahnya yang sudah pernah kita pelajari dalam bab tentang riba, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka itu adalah riba. Ya. Maka ini termasuk tidak boleh. Dan sudah ada kasus di masa Rasulullah SAW atau dan masa para sahabat. Ada hadis di Sahih Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Waktu itu beliau didatangi oleh Abu Burdah radhiyallahu an. Kemudian sahabat Abdullah bin Salam menasehati Abu Burdah. Beliau mengatakan, idza kana laka ala rajulin haqqun, apabila kamu punya piutang kepada orang lain, ya, kita mengutangi orang lain, si A misalnya dengan si B, si A mengutangi si B, ya, si B berutang kepada si A, fa ahda ilaika, kemudian orang yang berutang ini memberikan hadiah kepadamu. Nah, biasanya hadiah ini maksudnya adalah ya mungkin untuk memberikan kelonggaran dia dalam pelunasan utang. Pada saat mungkin nanti jatuh tempo, ya karena adanya hadiah ini mungkin bisa tangguhkan, ditambah waktu pelunasannya dan lain sebagainya. Yang penting bukan kebiasaannya lah. Beda kalau sudah kebiasaannya, artinya sebelum dia berutang dia sering memberi hadiah, itu tidak apa-apa. Ya. Siap datang dari kampung misalnya, ya, dia bawakan hadiah tetangganya. Sebelum dia berutang, dia sudah kebiasaannya memberi hadiah. Nah, ini beda. Ini karena dia berutang, dia memberi hadiah. Apa kata Abdullah bin Salam? Waktu itu disebutkan contoh-contohnya yang sering terjadi di masa beliau. Himla tibnin, seikat jerami, dia memberikan hadiah kepadamu seikat jerami. Au himla syairin, seikat gandum. Au himla qattin, seikat pakan ternak. Artinya ini yang sering dulu di zaman beliau diberi, orang yang berutang memberi hadiah kepada yang mengutangi. Apa kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu? Fala ta'khudhu fa innahu riba. Maka jangan engkau menerimanya karena itu adalah riba. Ya. Ini di Sahih Bukhari riwayatnya. Jangan engkau menerimanya karena pemberian ini karena ada motifnya, karena dia dalam posisi berutang. Akadnya al-qard, pinjaman, itu adalah riba. Karena jamaah sekalian, tidak jauh beda, tidak ada bedanya dengan seorang misalnya si A berutang kepada si B 100.000 rupiah. Ya. Kemudian si A memberikan hadiah, katakanlah mungkin yang biasa parcel, ya, lebaran, menjelang lebaran, yang totalnya 50.000 lah contohnya. Itu tidak jauh beda dengan sebenarnya dia akan melunasi sebanyak 150.000. Iya kan? Itu kan tambahan. Sama saya dia berutang 100.000, nanti dia kembalikan 150.000. Ini cuma yang 50.000-nya ini berupa hadiah. Sama saja seperti itu. Makanya sahabat tadi mengatakan fala ta'khudhu fa innahu riba, jangan engkau terima karena itu adalah riba. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sudah terlanjur menerima hadiah dari bank tersebut, misalnya motor, ya, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ya, sebagaimana bunga bank, bagaimana fatwa ulama memanfaatkannya? Disalurkan di tempat-tempat kepentingan umum, ya, seperti toilet umum, jalan dan lain sebagainya. Ya, sama juga misalnya hadiahnya motor, ya, tidak boleh manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dia jual, nah, kemudian nanti hasilnya untuk kepentingan umum seperti tadi yang kita contohkan, atau boleh juga dia sedekahkan kepada fakir miskin atau kepada orang-orang yang dililit utang, boleh. Tapi niatnya bukan niat ibadah sedekah, ya, tapi niatnya adalah takhallus, membebaskan diri dari dosa riba. Ya, dan jangan dia simpan berlama-lama hadiah tersebut.
karena nanti tetap ada zakatnya. Ya, kalau tersimpan sampai berlalu 1 tahun, haulnya dihitung dijumlahkan dengan harta kita yang lain, kena zakatnya. Ya, maka segeralah berlepas diri dari hadiah riba dari bank. Wallahu a'lam. Kemudian ada juga pertanyaan. Ya, ada yang bertanya walaupun mungkin agak terlambat sedikit, bagaimana hukum memakan jeruk Imlek? Ya, di FB sebenarnya saya sudah cantumkan itu. Jadi tidak mengapa. Ada athar dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Aisyah mengatakan, ditanya oleh seorang perempuan, kami punya wanita-wanita yang menyusui anak-anak kami, ya, dan mereka beragama Majusi, sering memberikan hadiah pada saat hari raya mereka, yaitu hari raya Nairuz, ya, hari rayanya orang-orang Persia kuno, hari raya kaum Majusi. Ya, ada 2 hari raya mereka, Nairuz dan Mihrojan. Nah, wanita itu bertanya, bagaimana, boleh tidak kita terima? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, madzubiha lidzalikal yaum fala ta'kulu. Apa yang disembelih untuk hari raya mereka, jangan makan. Jadi kalau pemberian dari hari raya orang-orang kafir, baik Nasara maupun Imlek ini berupa sembelihan, jangan makan. Wakulu min asyjariha, tapi makanlah dari yang dihasilkan oleh pohon-pohon mereka, sayur mayur, buah-buahan, boleh. Dan pertanyaannya ini jeruk, ya, jeruk Imlek. Memang ini jeruk ini memang salah satu buah yang kerap kali memang dihadirkan pada saat perayaan Imlek. Filosofinya karena manis, ya, harapannya katanya ya nanti jadi manis, ya, aktivitasnya dan lain sebagainya, kerjanya. Nah, maka tadi Aisyah mengatakan kalau dari hasil pohon-pohonnya maka boleh. Sayur mayur, kemudian buah-buahan, berarti hukumnya boleh. Selain dari Aisyah juga dari Ali bin Abi Thalib ada, ya, kemudian juga dari Abu Barzah juga mengatakan hal yang mirip dengan fatwa dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sama, ya, uang kan, kalau mesti sayang tidak ada masalah. Ya, yang penting jangan sembelihan itu tadi. Ya, angpau kalau biasanya uang kalau itu, ya. Ya, ada amplopnya, walaupun amplopnya biasanya memang khusus, ya, amplop khusus, ya, tapi isinya adalah uang atau buah-buahan, pokoknya yang bukan sembelihan lah. Ya, maka boleh. Kue-kue dan sebagainya, maka itu hukum asalnya adalah boleh. Nah, iya, iya bisa. Nah, iya, dan mungkin satu pertanyaan lagi. Ana seorang kakak memiliki seorang adik yang sedang berkuliah. Di bulan ini qadarullah orang tua ana tidak mampu memberi nafkah karena dia seorang PNS yang lambat gajian. Apakah boleh ana berikan zakat mal tahun lalu kepada adik sendiri? Hitung-hitung bantu orang tua dan dapat pahala zakat. Boleh. Ya, boleh. Ya. Jadi asalnya yang merupakan keluarga kita dan di bawah tanggungan kita itu tidak boleh mendapatkan zakat, ya. Jadi ini kan si adik di bawah tanggungan orang tua lah yang punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, tapi tidak boleh diberikan kepada, ya, orang yang di bawah tanggungannya atau dibiayai hidupnya. Itu asalnya seperti itu. Namun ketika orang tua tidak mampu, dikatakan di sini bahwa orang tuanya tidak mampu, ya, karena walaupun PNS tapi terlambat gajinya, maka kakaknya yang sudah bekerja, ya, dan sudah mungkin tinggal terpisah dari mereka berkeluarga, maka boleh saja memberikan zakat hartanya kepada adiknya dan mendapatkan 2 keutamaan, yaitu as-shadaqatu was-silah, selain pahala sedekah kepada karib kerabat dan juga menyambung jalinan tali silaturahim. Nah,
Bagaimana caranya? Satu lagi ya, caranya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertaubat, beristighfar, ya, dan juga memperbanyak amalan-amalan penghapus dosa. Amalan-amalan penghapus dosa. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Maha pengampun, ya. Yang penting kita niatkan untuk memperbaiki diri setelah kita bertaubat dan melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun 'adzim.